Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 956. Oh, tidak. Saudara Skyler, bagaimana saya bisa lebih kuat jika dibandingkan denganmu? Selain itu, saya adalah bawahanmu, dan Anda pernah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Bagaimana mungkin saya memiliki nyali untuk melawanmu? Saya tidak akan berani menyentuhmu. Anda adalah penyelamatku, saya tidak akan pernah bisa melawanmu. Kali ini, Miles benar-benar panik. Dia menggelengkan kepala dan kedua tangannya, untuk memperkuat pernyataannya. Jadi, tidak ada lagi rencana pembunuhan tuanku. Skyler terkekeh geli, ketika melihat gerakan Miles dan bertanya. Tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi rencana membunuh tuan Anda. Saya datang ke sini, karena Hunter dan saya cukup dekat, itulah sebabnya, saya berpikir untuk membantunya. Faktanya, keponakan dia bukanlah seseorang yang bermartabat, kami semua tahu itu. Miles melambaikan tangannya lagi, dan kemudian menambahkan, saya akan keluar sebentar, dan meminta mereka pergi. Bagus kalau begitu. Sepertinya, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Skyler tersenyum hangat, dan meregangkan punggungnya. Sebenarnya, sudah lama sejak terakhir kali aku bertarung. Aku merasa sangat bosan. Lihat, tanganku gemetar, karena aku sudah lama tidak bertarung. Jangan, tolong jangan, Master Celestino. Tangan Anda tidak boleh digunakan, jika itu terjadi, saya akan mendapat masalah besar. Miles tidak tahu, apakah harus menangis atau menertawakan situasi ini. Kemudian, dia tiba-tiba diliputi oleh emosi. Master, saya benar-benar tidak berharap melihat Anda di sini. Oke, sudah diatur sekarang, saya akan datang ke sini lagi besok. Kamu akan datang ke sini lagi besok. Skyler tersenyum tipis. Miles tertawa terbahak-bahak, saya akan datang mengunjungimu besok, mari kita ngopi bareng dan mengobrol. Saya tidak bisa melakukannya hari ini, karena ada beberapa orang yang sedang menungguku di luar. Oh, begitu. Tapi, kamu tidak bisa pergi sekarang. Aku sudah menuangkan secangkir teh untukmu, setidaknya, kamu harus menghabiskannya sebelum kamu pergi. Miles adalah salah satu bawahan dekatnya, mereka berdua sudah banyak mengalami momen hidup dan mati di medan perang. Karenanya, Skyler dalam suasana hati yang baik setelah bertemu Miles. Baiklah kalau begitu. Miles mengobrol sebentar dengan Skyler, lalu meminum teh di depannya, baru kemudian dia berjalan menuju gerbang sendirian. Kenapa Tuan Stone belum kembali? Hunter dan yang lainnya, yang menunggu di luar gerbang, semakin tidak sabar. Miles, sudah berada di dalam, selama lebih dari 10 menit. Itu membuat yang lain, merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak mungkin sesuatu terjadi, kan? Raja Perang Bintang 4, menebak dengan alisnya berhenti bersama. Ini buruk. Mereka tahu kita di sini, dan lawan terberatnya adalah Tuan Stone. Jadi, mereka memintanya masuk ke dalam sendirian, untuk mengepung dan membunuhnya. Mereka mempunyai lebih banyak orang, mereka mungkin bisa membunuhnya. Dalam hal ini, kekuatan kita secara keseluruhan akan melemah, dan kita mungkin dalam masalah. Raja Perang Bintang 4 lainnya menimpali. Wajah Hunter berubah tak sedap dipandang, pada analisis Raja Perang tersebut. Jika Tuan Stone terbunuh, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan, akan melemah seketika. Ayo kita masuk, ayo kita bantu Tuan Stone. Kita tidak bisa membiarkan mereka, melemahkan kekuatan kita. Bajingan, mereka adalah rubah yang licik. Raja Perang Bintang 1 melambaikan tangannya, dan berteriak keras. Tapi, dalam hatinya, dia ketakutan setengah mati. Pada saat ini, sosok yang menyerupai Miles, perlahan muncul di depan mata mereka. Sudut mulut Miles melengkung ke atas, saat dia berjalan menuju kelompok itu. Dia di sini, Tuan Stone ada di sini. Semua orang menghela napas lega, ketika mengetahui Miles baik-baik saja. Lagi pula, dia adalah satu-satunya Raja Perang Bintang 5 di sini, dan satu-satunya yang mungkin bisa mengalahkan wanita bertopeng itu. Dikatakan wanita bertopeng itu, memiliki kekuatan tempur, yang setara dengan Raja Perang Bintang 5. Oleh karena itu, Miles memainkan peran penting dalam kelompok mereka. Jika bukan karena dia, Raja Perang lainnya tidak akan datang ke sini. Tuan Stone, apa yang membuatmu begitu lama? Mengapa yang disebut Kapten Pengawal memanggilmu? Jangan bilang dia mencoba membayarmu sejumlah uang, untuk menghentikan rencana kita. Hunter, sangat tidak sabar, sehingga dia langsung mendatangi Miles dan menanyainya. Bagaimana mungkin? Tuan Stone bukanlah seseorang yang kekurangan uang. Berapa banyak pihak lain akan mampu membayar Tuan Stone untuk menghentikan rencana kita?
Salah satu Raja Perang Bintang 4 mencibir dengan sinis pada tebakan Hunter. Teman-teman, tinggalkan tempat ini bersamaku, sekarang juga. Miles memandang semua orang, dan kemudian memerintahkan. Miles kemudian membawa semua Raja Perang itu ke salah satu sudut di luar villa, dan berkata kepada mereka dengan nada suram. Tuan Huntermore, aku pikir lebih baik kita membiarkan masalah ini berlalu. Mari kita tidak mengejarnya lagi. Tuan Milestone, apa yang kamu maksud dengan tidak mengejarnya lagi? Kita semua telah menyetujui rencana ini sebelumnya, kan? Bagaimana kamu bisa berubah pikiran setelah kamu masuk ke dalam? Bukankah kamu akan menjadi seorang pengecut? Wajah Hunter menjadi gelap, dia sangat kesal dengan saran Miles. Dia tidak bisa mengerti mengapa Miles menolak membantunya setelah melihat yang disebut Kapten. Bab 957. Orang misterius di dalam bukanlah seseorang yang bisa kita lewati. Jika kita melanjutkan sesuai rencana, itu sama saja dengan menggali kuburan untuk diri kita sendiri. Miles terkekeh, mengendurkan suasana tegang. Apakah kamu tahu siapa kapten pengawal itu? Dia adalah Raja Perang Bintang 8, Skyler Celestino. Mantan bosku di medan perang, apalagi, dia telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Jika kita bertarung melawannya, kita akan mati dalam beberapa menit. Apa-apaan itu? Raja Perang Bintang 8. Kamu tidak sedang bercanda, kan? Salah satu Raja Perang Bintang 4 merasa sangat bingung ketika mendengar berita itu. Dia sangat ketakutan, sehingga dia menahan napas sampai hampir pingsan. Tuan Stone, ini bukan lelucon, kan? Raja Perang Bintang 8, Skyler Celestino, sebenarnya ada di sana, melayani sebagai kapten pengawal. Raja Perang Bintang 4 lainnya, hampir tidak bisa mengeluarkan napas. Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Hunter mengubah wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Jika itu masalahnya, rencananya untuk membalas dendam harus dibuang ke tempat sampah. Kecuali jika dia mengenal Raja Perang Bintang 9, atau Dewa Perang. Untuk apa aku berbohong kepada kalian? Miles menatap Hunter, dengan tatapan tidak sabar, lalu menambahkan, nah, Tuan Moore, mari kita kembali. Sekarang, kamu mengerti, mengapa kita tidak boleh menyinggung orang-orang di sana. Skyler adalah Raja Perang Bintang 8, dan dia bersedia menjadi kapten pengawal, untuk melayani orang-orang ini. Jelas, itu berarti bahwa identitas orang ini tidak sesederhana itu, mengerti? Hunter menganggukkan kepalanya. Meskipun hatinya kesal, karena kehilangan jarinya dan rencananya sia-sia, dia mau tidak mau harus berterima kasih kepada Miles. Untungnya, dia dan Raja Perang yang lain tidak melanjutkan rencananya untuk menyerbu ke dalam villa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Teman-teman, aku minta maaf karena telah mengganggu waktu kalian semua. Mari kita cari tempat yang bagus, dan minum teh bersama. Lalu, kita akan makan siang bersama, dan meminum beberapa botol anggur. Hunter mencurahkan pikirannya, dan dengan cepat meninggalkan area villa bersama yang lainnya. Tidak lama setelah Hunter dan rombongan meninggalkan tempat kejadian, sebuah mobil sport mewah datang, dan diparkir tidak terlalu jauh dari rumah Jack. Caleb Quinton ada di dalam mobil sport itu. Dia melihat ke arah para pengawal di gerbang dari jauh, lalu mengerutkan kening. Jika pertarungan kejam telah terjadi, mustahil bagi para pengawal ini untuk tetap hidup. Mereka tidak akan mungkin berdiri di sana, seperti tidak terjadi apa-apa. Aneh, mungkinkah paman kedua dan yang lainnya belum datang? Alis Caleb berkerut, dan hatinya dipenuhi keraguan dengan banyak pertanyaan. Dia segera keluar dari mobilnya, mengamati daerah di sekitar pintu masuk, sambil mencoba mengintip ke dalam kediaman. Tidak ada tanda-tanda pertempuran yang intens dan ganas. Caleb menghela napas lega, dia akhirnya bisa menenangkan pikirannya sejenak. Sepertinya, paman keduanya belum datang dengan yang lain, untuk mencari masalah. Mungkin, mereka akan datang ke sini, besok atau lusa. Tiba-tiba, sebuah dering keras keluar dari saku Caleb, ponselnya berdering. Suasana hati Caleb menjadi cerah, begitu dia melihat nama di teleponnya, dan dia segera menjawab panggilan itu. Itu adalah panggilan dari Piss Chapman. Sial, Tuan Muda Quinton, di mana pria dan wanita itu tinggal? Pengawal yang aku bawa kemarin, tidak kuat sama sekali. Selain itu, kamu sudah mengatakan, paman keduamu adalah Raja Perang Bintang 3, dan dia tidak mampu mengalahkan wanita bertopeng itu, kan? Suara tebal Tuan Muda Chapman keluar dari telepon, begitu Caleb menjawab panggilan itu. Kali ini, aku meminta 2 petarung profesional keluargaku. Keduanya adalah Raja Perang Bintang 6. Pria dan wanita itu
tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka, dan ini termasuk wanita bertopeng itu. Aku pasti akan menangkap dia hidup-hidup. Kamu tidak sedang bercanda, kan? Itu luar biasa. Berita besar seperti itu menumbuhkan harapan di dalam hati Caleb. Selama paman keduanya dan yang lainnya belum datang untuk membalas dendam, dia masih memiliki kesempatan untuk mencicipi dua wanita cantik itu. Memikirkan menghabiskan malam yang indah dengan wanita cantik, membuat Caleb melompat kegirangan. Tuan Muda Chapman, kamu tidak melupakan kesepakatan kita, kan? Bab 958. Jangan khawatir, Tuan Muda Quinton. Tentu saja, aku masih mengingat kesepakatan kita. Melalui telepon, suara Peace terdengar lagi, tapi kita tidak bisa mengikuti rencana awal kita. Ekspresi Caleb menjadi gelap ketika dia mendengar perkataan Peace. Apakah pria ini akan berubah pikiran begitu cepat? Namun, dia sangat menyadari, dia tidak bisa melakukan apapun, meskipun jika Peace tiba-tiba mengubah rencananya. Bagaimanapun, keluarga Chapman terlalu kuat. Dia tidak akan mampu untuk menyinggung perasaan mereka. Hanya ada satu wanita sebelumnya, itu sebabnya kita sepakat untuk bergiliran. Tapi sekarang, keadaannya sudah berbeda, karena ada dua wanita di sana. Aku sudah memikirkannya, aku akan mengambil wanita cantik kemarin. Dan, kamu dapat memiliki wanita bertopeng itu. Bagaimana kedengarannya? Peace, dengan cepat berkata di detik berikutnya, sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mendengar ini, hati Caleb melompat kegirangan. Peace, mungkin belum pernah melihat wanita bertopeng sebelumnya, jadi, dia berasumsi, kecantikannya tidak akan menandingi kecantikan wanita yang dia temui kemarin. Kenyataannya, wanita bertopeng itu sama menariknya dengan wanita kemarin. Baiklah kalau begitu. Kamu harus menepati janjimu, Tuan Muda Chapman. Tidak boleh ada penyesalan di belakang. Caleb segera menyetujui usulan itu, dan langsung menekankan kata-kata itu, karena takut Peace akan menarik kembali pernyataannya. Tentu saja, cepat kirimkan lokasinya padaku. Kita tidak akan membutuhkan banyak orang kali ini, dua petarung ini seharusnya sudah cukup. Tuan Muda Chapman menyeringai dengan percaya diri. Lagi pula, selain dari keluarga aristokrat kelas 2, seperti keluarga Chapman, tidak sembarang keluarga mampu menyewa dua petarung, yang sebanding dengan Raja Perang Bintang 6 atau 7. Tak lama kemudian, Caleb membagikan lokasinya. Dua mobil dengan cepat melaju dan diparkir tidak terlalu jauh darinya. Caleb turun dari mobilnya, ketika dia melihat Peace datang. Kemudian, dia membantu pria gemuk itu membuka pintu mobil, dengan penuh semangat. Jadi, mereka ada di sini. Sepertinya, selera orang-orang ini tidak terlalu buruk. Komplek villa ini cukup berharga mahal. Tuan Muda Chapman tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia mempelajari villa di depannya. Ayo kita pergi, kalian kosongkan jalan. Tuan Muda Chapman melambaikan tangannya dan memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membersihkan jalan menuju kediaman Jack. Dua pria besar mengapit sisi kanan kirinya. Mereka adalah petarung yang cukup kuat di antara pengawal keluarga Chapman. Sementara itu, dia juga membawa selusin pengawal pribadinya. Meskipun para pengawal ini tidak terlalu kuat, mereka tetap petarung yang cukup cakap. Apa yang sedang coba kalian lakukan? Dua pengawal yang menjaga pintu gerbang villa melangkah maju dan bertanya ketika mereka melihat sekelompok orang mendekati mereka. Huff, apa yang ingin kita lakukan? Kami di sini untuk menemui seseorang. Beberapa pengawal keluarga Chapman langsung menyerang. Pengawal keluarga Chapman berkelahi dengan dua pengawal di pintu gerbang. Tidak ada yang menyangka, beberapa pengawal keluarga Chapman tidak mampu mengalahkan keduanya, dan mereka semua terluka parah. Kedua pengawal itu juga menerima beberapa pukulan, tetapi mereka tidak terluka parah, seperti lawan mereka. Sialan, pengawal ini cukup kuat. Pria di sebelah kiri Peace mengambil dua langkah ke depan setelah mengamati situasi. Dia mengepalkan kedua tinjunya dan bergegas menuju dua pengawal di depannya. Tubuh pria itu besar, tetapi dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum kedua pengawal itu menyadarinya, dia sudah berada di depan mereka. Kedua pengawal itu terkejut ketika mereka menyaksikan itu. Mereka menyadari, pria di depan mereka adalah petarung yang jauh lebih kuat daripada yang mereka kalahkan sebelumnya. Bab 959. Mereka mengatupkan gigi mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawannya. Gedebuk, gedebuk. Suara keras terdengar, pria besar itu berdiri terpaku di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Namun, kedua pengawal penjaga gerbang itu telah dikirim terbang mundur beberapa meter jauhnya. Keduanya mencoba untuk mengepalkan tangan mereka.
Rupanya, lengan yang mereka gunakan untuk menahan serangan itu telah patah tulang. Tidak buruk, akan tetapi, kalian berdua bukanlah lawan dari dua petarungku ini. Peace tersenyum dingin, memancarkan aura arogan. Bunuh, bunuh mereka. Caleb berteriak dari samping, dia telah dipukuli 2 kali, dan sekarang, dia akhirnya bisa melihat pembalasan jatuh kepada musuh-musuhnya. Mati. Bibir pria besar itu melengkung, membentuk senyuman dingin. Dia mengeluarkan pedang dari belakang punggungnya. Dia mengayunkan pedang dengan ganas, bilah udara tipis dan bertekanan tinggi, tiba-tiba terbang lurus ke arah kedua pengawal, yang masih tergeletak di tanah. Mendesing. Namun, bilah udara lain, memblokir serangan pria besar itu, tepat saat kedua pengawal itu akan menemui ajalnya, yang sekaligus menghentikan serangan bilah udara pria besar itu. Siapa di sana? Pria besar, Chapman, Caleb, dan yang lainnya, melihat ke arah datangnya bilah udara pihak lain. Siapa kalian? Skyler benar-benar marah. Dia baru saja mengusir Miles dan anak buahnya beberapa saat yang lalu, dan dia tidak pernah menduga, akan ada sekelompok petarung yang lain, akan datang kurang dari setengah jam kemudian. Terlebih lagi, para petarung ini lebih terampil, jika dibandingkan dengan Miles Stone dan kelompoknya. Skyler curiga bahwa, orang-orang ini dipekerjakan oleh Miles. Lagi pula, Miles tidak akan berani menyerangnya, untuk menyelamatkan reputasinya. Itulah satu-satunya alasan, setelah dia keluar dari tempat ini hidup-hidup, dia mungkin mempekerjakan orang-orang yang tidak dikenali ini, untuk menyerbu kediaman mereka. Tetap saja, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan menolak gagasan itu. Bagaimanapun, para petarung yang datang ini, jauh lebih kuat daripada Miles. Kemampuan bertarung mereka, setara dengan Raja Perang Bintang 6 atau Bintang 7. Jelas, Miles tidak akan mampu menyewa orang-orang ini. Ada apa, Tuan Muda Chapman? Mengapa ada lebih banyak petarung yang datang? Sepertinya, yang ini hampir sekuat aku. Pria besar itu terkejut, melihat serangannya diblokir dengan begitu mudah. Dilihat dari bilah angin bertekanan milik pihak lain, tampaknya lebih padat dan lebih kuat daripada bilah udara miliknya sendiri. Tuan Muda Quinton, mengapa ada lebih banyak petarung di sini? Bukankah kamu mengatakan, wanita bertopeng itu adalah yang terkuat dari mereka semua? Peace menelan ludah, sama terkejutnya dengan semua orang. Aku tidak tahu, ada petarung yang sangat kuat ada di sini. Caleb juga terdiam. Tapi, kamu memiliki lebih banyak orang daripada dia, Tuan Muda Chapman, katanya. Seharusnya, itu tidak menjadi masalah, kan? Tuan Muda Quinton dan Tuan Muda Chapman. Skyler tersenyum dingin, saat mendengar percakapan mereka. Siapa yang peduli, Tuan Muda siapa kalian berdua? Kalian sudah berani menerobos masuk ke dalam sini, dan melukai murid-muridku. Kalian berdua, harus mati di sini. Bab 960. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dengarkan aku, sobat, aku Peace Chapman, seorang tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Apakah kamu bercanda? Kamu berani menyinggung keluarga Chapman? Peace langsung tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ancaman Skyler. Selain itu, aku tidak percaya, kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan dua petarung yang aku miliki. Keluarga bangsawan kelas 2. Bahkan, Skyler tercengang oleh kata-katanya. Bagaimanapun, Jack dan yang lainnya, baru saja tiba di sini. Selanjutnya, Jack telah menyatakan, dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, di kota Walet ini. Jika dia benar-benar membunuh tuan muda ini, dari keluarga bangsawan kelas 2, dia akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tuan dari keluarga Chapman, dan para petarung mereka yang lain, pasti akan berusaha untuk membalaskan dendam tuan muda mereka. Dia tidak takut pada keluarga Chapman, tetapi, mereka pasti memiliki banyak orang bersama mereka. Jika dia akan menghancurkan seluruh keluarga Chapman, dia sangat yakin, Jack, Selena, dan yang lainnya, akan segera menarik perhatian keluarga kuat lainnya. Ketika dia memikirkannya, Skyler merasa bahwa, dia harus menahan diri, untuk tidak membunuh Tuan Muda Chapman dan Tuan Muda Quinton untuk saat ini. Lagi pula, Jack dan Lana sedang tidak ada di sini. Bagaimana jika mereka menyalahkan dia, karena terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan? Baiklah, aku tidak akan membunuh kedua tuan muda itu, tapi tidak dengan yang lainnya. Mari kita beri mereka pelajaran yang bagus. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi, tanpa memberikan mereka pertumpahan darah. Skyler, dengan cepat membuat keputusan. Ketika Peace melihat Skyler merenung, dia mengira pria itu merasa ketakutan. Dia memberikan senyum dingin, lalu berkata, bagaimana sekarang? Kamu sangat ketakutan,
ketika mendengar aku adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2, kan? Karena kamu sangat takut, bawa saja kedua wanita cantik itu, dan juga Jack ke sini. Kalau tidak, kamu akan menemui ajalmu segera. Caleb, sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata kepada Skyler, sepertinya kamu seorang petarung yang cukup cakap. Mundur saja, cepat bawa tuanmu keluar, dan kamu tidak perlu bertarung lagi untuknya. Aku akan membayarmu $1 miliar per tahun, dan menjadikanmu penatua di keluarga Quinton. Huff, aku tidak peduli. Skyler, tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi. Dia segera menerjang ke arah mereka, dan segera menyerang kedua pria kuat di depannya. Mendesing, mendesing. Bilah udara bertekanan tinggi, dengan cepat berbenturan, menciptakan suara tebasan yang mengerikan. Fiona dan yang lainnya, ketika mendengar ada suara pertempuran, mereka bergegas keluar dari villa. Ada apa ini? Kenapa ada perkelahian? Fiona merasa terkejut saat melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya dari kejauhan, wajahnya memucat. Dia merasa sangat cemas. Hei, kenapa mereka berkelahi? Jangan bilang, Jack memprovokasi seseorang lagi. Andrew berbicara dengan nada putus asa, benar-benar pria yang sembrono. Dia sangat keras kepala, dan selalu menyebabkan masalah. Aku sangat curiga, dia akan menimbulkan masalah lain lagi. Mengapa orang-orang ini datang untuk mencari masalah dengan kita? Kita bahkan belum menghabiskan 2 hari di sini. Jangan langsung menyimpulkan, Jack dan Selena sedang tidak ada di sini sekarang. Mungkin, mereka datang ke sini karena kecantikan Selena. Lihat, si gendut di sana, dengan melihatnya sekilas, itu sudah memberitahuku, dia adalah seorang pria yang sangat mesum. Tuan tua Taylor membela Jack. Saat mereka berbicara, pertarungan semakin sengit. 2 pengawal dari keluarga Chapman, yang hampir sekuat Raja Perang Bintang 6, dengan cepat terjatuh, darah menggenang di tubuh mereka. Tidak, tidak mungkin. Peace dan Caleb bertukar pandang, ketika mereka menyaksikan kedua petarung mereka, tergeletak di tanah tak berdaya. Kengerian merayap ke dalam tubuh mereka. Aku bilang, mereka adalah petarung dari keluarga Chapman. Peace segera mencoba mengancam Skyler, ketika dia menyadari, sepertinya Skyler akan membunuh mereka. Sayangnya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, ketika Skyler mengangkat pedangnya, dan melepaskan tebasan ke arah kedua petarungnya. 2 petarung yang kuat, terbunuh begitu saja. Dengan beberapa tebasan lagi, Skyler mengarahkan serangannya, kepada para pengawal yang masih tersisa. Masing-masing dari mereka, segera terjatuh ke tanah, mati.